1. Kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Jawabannya, karena ilmu astronomi telah memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ketika ahli belajar ilmu astronomi, ahli dapat mengetahui pergerakan dan siluman benda-benda angkasa seperti galaksi, komet, asteroid, planet, black hole, dan lain-lain. Selain itu, ahli geografi maupun kita juga dapat mengetahui hitungan waktu berdasarkan peredaran matahari ataupun bulan. Ilmu astronomi juga banyak digunakan sebagai patokan dalam perhitungan prediksi cuaca yang akan terjadi. Hal ini sangat berguna dalam kegiatan pelayaran, penerbangan, dan transportasi lainnya. Oleh karena itulah ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi. Yang kedua yaitu astronomi merupakan ilmu yang dinamis dan berkembang dengan pesat. Coba saudara jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini, lalu analisis keterkaitannya dengan cabang-cabang ilmu dalam geografi. Jawabannya, sejarah singkat astronomi. Pada bagian awal sejarahnya, astronomi hanya memerlukan pengamatan dan ramalan gerakan-gerakan benda langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Yunani kuno memberikan subangsih penting bagi astronomi, di antaranya definisi dari sistem magnitudo. Alkitab berisi sejumlah pertanyaan atas posisi bumi di alam semesta serta sifat bintang dan planet. Sejalan dengan pertumbuhan waktu, peradaban manusia yang kehidupannya tak lepas dari berbagai fenomena alam. Seiring itu pula, perkembangan dunia astronomi mulai tumbuh saat adanya kebutuhan untuk metode menentukan arah dan bantuan navigasi ketika kapal layar menjelajah laut. Bangsa Mesir telah dengan cermat mengamati matahari selama ratusan tahun. Mereka menghitung jumlah matahari terbit dan terbenam dari satu musim panas ke musim panas lain berikutnya, dan menemukan matahari terbit dan terbenam sebanyak 365 kali dalam satuan yang kemudian kita namai 1 tahun. Yang kedua itu penemuan astronomi. Kehidupan di Mars. Planet Mars merupakan planet yang mendapatkan konsentrasi dari para astronom, bahkan mereka sampai membuat sebuah robot yang mampu menelusuri daratan Mars. NASA Sputnik berhasil mendarat di Mars pada bulan Mei 2008 lalu. Dari sini diketahui bahwa planet Mars mampu dihidupi oleh manusia karena terdapat sumber air di dalamnya. Yang kedua itu dark energy, proses berevolusi di alam semesta pada orbitnya akan menimbulkan kekuatan super energi yang maha dahsyat baik bagi bumi maupun benda-benda langit lainnya. Energi tersebut telah memutari bumi, matahari, planet, dan galaksi. Energi atau kekuatan misterius yang biasa disebut sebagai energi kegelapan ini telah ditemukan sekitar 12 tahun lalu. Ilmuwan terus berusaha untuk mencari tahu mengenai dark energi ini. Yang ketiga yaitu black hole. Black hole merupakan bentuk ketebalan yang akan mencengkram apapun yang ada di jagat raya, termasuk cahaya. Meskipun bentuknya tidak terlihat, namun para astronom yakin bahwa hal tersebut merupakan sebuah objek besar yang mendekati bumi. Ukuran black hole ini diprediksi semakin besar dengan berat 3,8 kali lebih besar dari matahari serta berdiameter 15 mil. Sebuah simulasi menunjukkan bahwa ketika dua black hole saling bersatu, energi yang dihasilkan akan membuat black hole lainnya berbentuk di luar galaksi. Yang keempat itu penemuan planet terbaru. Para astronom melaporkan ditemukannya planet yang mungkin paling mirip dengan bumi di sekitar tata surya. Planet itu lebih besar daripada bumi, namun dengan teknik yang digunakan oleh para astronom teridentifikasi lebih banyak planet yang besarnya hampir sama dengan bumi. 73 ilmuwan yang mengidentifikasi planet mirip bumi tersebut memperkirakan bahwa besarnya hanya 5,5 kali bumi dan letaknya jauh dari bintang dibandingkan dengan planet lain, yaitu 2,5 kali jarak bumi dari matahari. Keterkaitannya dengan cabang ilmu geografi adalah sama-sama membahas tentang benda langit. Yang ketiga, dari link berikut jelaskan mengenai teori-teori dan hukum fisika yang terjadi di dalam tata surya. Jawabannya, yang pertama teori Big Bang, bahwa bumi dan alam semesta ini bisa berbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Yang kedua, teori bintang kembar. Bintang yang ditabrak itu hancur dan menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi bintang berkebarannya yang tidak pecah. Yang ketiga, teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta ini dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Yang keempat, teori nebula. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Yang keempat, dari link berikut deskripsikanlah karakteristik fenomena yang terjadi pada matahari, lalu apa dampaknya bagi bumi.
Jawabannya, karakteristiknya matahari bersinar terang, alam yang berapi-api, gravitasi penuh bidang gaya, 6 lapisan matahari. Yang pertama korona, yang kedua kromatosfer, yang ketiga fotosfer, yang keempat zona konvektif, yang kelima zona radiasi, yang keenam inti. Dan jumlah atom yang terdiri dari 91% hidrogen, 8,9% helium, 0,1% elemen lebih berat, dan inti 27 juta. Fungsi termonuklir melepaskan energi dalam bentuk radiasi listrik angin matahari, cocok untuk sebuah 8 planet, hampir 600 kali gravitasi. 8 planet, Lucy, 6 planet kerdil, 170 bulan komet dan asteroid. Magnet violet heliosfer disebabkan oleh plasma mendorong partikel menuju kutub kantong magnetisme yang kuat. Fenomena yang terjadi 6,5 miliar tahun, matahari akan kehabisan hidrogen. Dampaknya saat hidrogen ini habis, matahari akan membesar dengan luar biasa, melampaui lebih dari 50 kali ukurannya sekarang. Lalu matahari akan menjadi bintang yang sangat besar, sebuah raksasa merah. Seluruh proses matahari berubah menjadi raksasa merah akan memakan waktu sekitar 5 juta tahun, sebuah titik relatif dalam masa hidup matahari. Akibat terus membesar, matahari akan menelan dan membakar Merkurius dan Venus, selalu mendekati planet bumi. Bumi akan menjadi sangat panas hingga tak mungkin ada kehidupan. Yang kelima, bumi berbeda dengan planet lainnya di tata surya, sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan komponen apa saja yang mendukungnya. Jawabannya, faktor yang menyebabkannya yaitu karena bumi memiliki kondisi yang dapat menampung air, terutama dalam bentuk cair. Kondisi ini terutama diakibatkan jarak antara bumi dan matahari yang perfect, sehingga tidak terlalu panas ataupun dingin. Menurut penelitian, air sangat esensial karena makhluk hidup setingkat mikroorganisme pun membutuhkan air untuk hidup. Saat dilakukan penelitian di daerah paling kering di bumi pun, makhluk hidup yang ada memiliki mekanisme tertentu untuk memanfaatkan air yang terbatas. Selain itu, bumi memiliki atmosfer yang ideal untuk kehidupan dan ada oksigen, suhu ideal melindungi bumi dari gempuran asteroid. Sedangkan di planet lain tidak memungkinkan adanya air dan oksigen karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa air dan oksigen. Komponen bumi, komponen mendukungnya yaitu air dan adanya oksigen, sedangkan planet lainnya tidak ada air.